Oke, selanjutnya kita akan masuk ke personal branding. Personal branding ini nggak kalah penting sama public speaking. Personal branding itu apa sih? Sama nggak sama pencitraan ya? Nanti akan kita bahas di akhir, sama nggak sih personal branding itu sama pencitraan. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui dari yang namanya personal branding, itu ada 3 hal yang perlu di-highlight. Pertama, skill, kedua value, yang ketiga fashion. Skill itu, skill-mu apa? Misalkan kamu punya skill dalam bidang desain, oke, value-mu apa di bidang desain itu? Oh, kamu, value-mu adalah nasionalisme misalnya, maka kamu akan mendesain desainmu sesuai value-mu yang berhubungan dengan Indonesia atau keindahan alam Indonesia, seperti itu. Dan kamu passionate nggak sama hal itu? Kayak gitu. Itu personal branding, akan mencakup 3 hal ini. Kemudian misalkan nih, kamu bilang kamu belum tahu sama passion-mu apa, skill-mu apa gitu ya, value-mu apa, maka perlu sekali yang namanya self-awareness. Self-awareness nih apa sih? Self-awareness ini adalah kesadaranmu mengenai dirimu sendiri. Jadi kamu kenal nggak sama dirimu? Sesimpel kayak ditanya, "Apa sih 3 kekuranganmu, 3 kelebihanmu?" Kadang kita sendiri bingung ya mau jawab apa. Makanya perlu yang namanya self-awareness ini, boleh nanti tulis di kertas atau di catatan masing-masing lah gitu, ini jadi PR lah untuk, kamu sendiri menulis kekuranganmu apa, kelebihanmu apa. Dari strength, strength ini adalah kekuatan atau kelebihan. Misalnya kamu bilang kelebihanmu adalah seseorang yang pekerja keras, ya boleh juga. Kamu bilang kamu strength-nya adalah menguasai ilmu public speaking, boleh juga gitu. Tapi weakness-nya apa? Misalkan public speaking, weakness-mu adalah kamu nggak suka nih bertatapan mata sama orang, atau kamu tipikal orang yang ketemu orang banyak itu energinya akan cepat habis, seperti itu ya. Nah, itu ditulis aja, digali semuanya, apa kelebihan, kekuranganmu. Terus opportunity-nya, kalau kita bicara tentang public speaking, seorang public speaking zaman sekarang itu tidak harus ketemu offline, tapi bisa ketemu online. Kamu bisa jadi pembicara nasional di berbagai pesertanya dari berbagai daerah itu karena sekarang era digital, artinya bisa pakai Zoom. Treat-nya apa? Treat ini adalah ancaman. Ancamannya apa sih? Oh, kalaunya jadi pembicara pakai Zoom, itu ancamannya, bisa aja banyak juga orang-orang yang sudah melakukan itu. Nah, makanya kamu cari uniknya kamu di mana, kayak gitu. Kalau sudah mengetahui keempat ini, maka dikelola, dicari kelebihanmu. Ini oke, tell the world about your strength. Kasih tahu dunia kalau kamu punya kekuatan, kalau kamu punya kelebihan. Nah, kalau sudah ngasih tahu dunia, ini masuknya ke personal branding. Gimana kita mau kasih tahu dunia, ngasih tahu orang lain di era digital sekarang itu bisa dengan upload-upload di sosial media, upload-upload di YouTube, TikTok, Instagram gitu ya. Tapi apa yang mau diupload kalau kita sendiri belum kenal gitu, maka bisa pakai Johari Windows. Ini teori psikologi Johari Windows untuk mengenal diri. Ada yang namanya open, blend, hidden, dan unknown. Kalau open area ini adalah area yang kamu ketahui dan orang lain ketahui. Contohnya, saya senang sekali sama self development. Maka saya upload itu nih di Instagram, di TikTok, kayak gitu. Sehingga orang lain tahu bahwa saya sangat passionate terhadap self development. Itu sudah masuk ke open area. Kalau blind, blind ini adalah hal yang kamu tidak tahu, tapi orang lain tahu. Contohnya, saat kemarin lomba 17-an nih. Terus ada lomba main bulu tangkis. Saat itu saya lagi persiapan untuk lomba bulu tangkis sama teman saya. Saya udah lama nggak main bulu tangkis. Itu kayak sudah dari SMP ya. Terakhir SMP main bulu tangkis. Jadi saya mainnya tuh jelek banget. Bola itu selalu berlarian kemana-mana. Tapi ketika latihan diajarin, terus teman saya nyeletuk, kamu fast learner juga ya, kayak gitu.
Oh, di sana saya baru sadar ketika orang lain ngasih tahu bahwa saya adalah seorang yang fast learner. Nah, saya jadi tahu kelebihan saya ketika sudah dikasih tahu orang lain. Artinya selama ini saya masih blind, masih nggak tahu tentang hal itu. Ketika sudah tahu, itu bisa menguntungkan untuk saya. Jadi saya akan eh, tahu kelebihan ini dan mengelolanya gitu. Jadi saya senang untuk belajar hal baru, nggak takut mencoba hal baru karena saya tahu saya fast learner kayak gitu contohnya. Nah, kalau hidden ini adalah area yang kamu tahu tapi orang lain nggak tahu. Kalau kamu misalnya suka nyanyi, kamu tahu suaramu bagus, tapi kamu sembunyikan dari orang lain, kamu nggak pernah posting, itu namanya hidden. Bahkan orang terdekatmu pun nggak tahu, orang tuamu, teman-temanmu nggak tahu, itu namanya hidden self gitu. Kalau kamu memang tujuannya menjadi seorang penyanyi, maka pastikan area yang hidden tadi, bakatmu tadi bisa open. Dengan caranya apa? Caranya personal branding kayak gitu. Yang terakhir ada yang namanya unknown. Unknown area ini adalah area yang kamu nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu. Cara untuk membukanya menjadi open area adalah dengan eksplorasi. Dengan misalnya kamu ikut Cahaya Psikologi nih, kamu awalnya nggak tahu potensimu bahwa kamu ternyata bisa menjadi seorang pembicara, menjadi seorang trainer gitu ya. Karena kamu sebelumnya belum pernah untuk bicara depan umum, untuk menyampaikan materi, tapi setelah mencoba bergabung, terus kamu mendapat kesempatan untuk jadi MC, moderator, hingga pembicara, oh ternyata kamu mampu, ternyata kamu bisa gitu ya. Itu akan menjadi open area untukmu gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Walaupun pertama kali buat dirimu, coba aja tuh untuk gali potensimu. Oke. Nah, personal branding kalau sekarang di era digital tentunya kita pakai digital branding. Gimana caranya digital branding? Yaitu posting. Posting di Instagram, posting di TikTok, posting di YouTube, tunjukkan passionmu di mana. Tunjukkan kelebihanmu di mana. Jangan takut dibilang sok-sokan konten kreator gitu ya. Ya nggak apa-apa, mulai aja. Yang namanya memulai pasti nggak langsung bagus, nggak langsung besar, nggak langsung banyak yang menyukai kayak gitu ya. Tapi konsistensi yang diperlukan dalam branding itu adalah konsistensi. Kalau kamu ingin membranding dirimu sebagai misalnya mental health enthusiast, postinglah tentang mental health enthusiast. Kenapa sih branding ini menguntungkan? Karena kita nggak pernah tahu kapan peluang ataupun kesempatan itu datang kepada diri kita, kayak gitu. Contohnya, dulu waktu kuliah, saya sempat ditawari iklan ada kue artis kayak gitu ya di Jogja. Kenapa? Karena saya sering posting saat saya di atas panggung untuk fashion show kayak gitu. Kebetulan brand itu ingin mencari seseorang hijabers gitu ya, karena belum begitu banyak gitu. Jadi itu membuka peluang saya untuk bisa casting gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan ketika kamu memposting sesuatu, membranding dirimu, akan ada opportunity yang akan kamu dapat ke depannya. Mungkin nggak sekarang, tapi konsistensi itu yang akan membawa kamu ke suatu kesempatan yang bagus ke depan kayak gitu. Terus pertanyaannya, di awal tadi kita punya pertanyaan, sama nggak sih personal branding sama pencitraan? Di sini ada quotes dari Gary Vaynerchuk. The best strategy for building a personal branding is to be 100% you without watering down your personality in any way. Artinya, kalau kamu mau personal branding, jadilah 100% dirimu. Nggak perlu ada yang kamu tutup-tutupi, kamu ubah-ubah, tapi kamu tunjukkan dirimu dengan versi terbaik kayak gitu. Jadi personal branding bukan pencitraan atau pembohongan publik. Artinya kita nggak perlu menjadi orang lain, cukup menjadi diri kita dan tunjukkan sisi kita, value kita, skill kita gitu. Versi terbaik diri kita kayak gitu.